Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi menggambar teknik pondasi dangkal bangunan sederhana. Pondasi merupakan bangunan substruktur di bawah tanah yang berfungsi sebagai pendukung seluruh berat dari bangunan dan meneruskan beban yang didukung ke tanah di bawahnya sekaligus menstabilkan beban. Jadi, fungsi dari pondasi itu adalah sebagai penopang suatu struktur bangunan serta menahan atau mendukung bangunan di atasnya. Sehingga dapat meneruskan beban yang ditopang oleh pondasi dan berat sendiri ke dalam tanah dan batuan yang terletak di bawahnya. Nah, pondasi dangkal disebut pondasi dangkal karena kedalaman masuk ke dalam tanah relatif dangkal dan hanya beberapa meter masuk ke dalam tanah. Salah satu tipe yang sering digunakan ialah pondasi menerus yang biasa pada rumah-rumah dan dibuat dari beton atau pasangan batu. Nah, untuk macam-macam pondasi dangkal itu sangat banyak sekali ya. Di antaranya ada pondasi setempat, ada pondasi menerus, ada pondasi rakit dan juga straw pile. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk pondasi setempat ini dibuat pada bagian yang terpisah di bawah kolom pendukung ya, kolom struktur. Nah, pada bangunan sementara sering juga digunakan penumpu dan diletakkan di atas permukaan tanah yang diratakan dan dipadatkan. Nah, bentuk-bentuk dari pondasi setempat itu macam-macam. Ada pondasi pilar yang terbuat dari pasangan batu kali berbentuk kerucut dan terpancung. Kemudian ada pondasi sumuran dari galian tanah berbentuk bulat sampai ke dalam tanah keras. Kemudian diisikan adukan beton tanpa tulangan dan batu-batu besar. Kemudian ada pondasi umpak dipakai untuk bangunan sederhana. Nah, pondasi umpak ini dipasang di bawah setiap tiang penyangga. Oke. Nah, pondasi setempat ini adalah pondasi yang berdiri sendiri dengan beban kolom di atasnya yang jaraknya berdekatan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pondasi setempat ya. Yang sebelah kiri ini pondasi setempat dan juga pondasi telapak. Nah, untuk yang sebelah kanan ini adalah bentuk perspektifnya ya, secara 3 dimensi, teman-teman bisa lihat. Ini adalah bentuk pondasi setempat. Nah, ini adalah penggambaran secara 2 dimensi ya. Bentuk pondasi setempat beton bertulang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah pondasi setempat yang full ya, berada di tengah, yang ini hanya setengah. Ini biasanya ada di bagian ujung atau di bagian pinggir. Nah, di sini terdiri dari plat beton bertulang, kemudian ada pedestal beton bertulang dan juga ada sleeve-nya. Nah, ini secara detailnya yang sebelah kanan terlihat juga tulangannya, gambar tulangan dari pondasi setempat tersebut. Oke. Kemudian ini bentuk perspektifnya ya, teman-teman bisa lihat jika 3 dimensi pondasi setempat adalah seperti ini. Nah, baik. Kemudian kita lanjut ke pondasi setempat batu kali. Nah, ini teman-teman bisa lihat cara penggambarannya ya. Ini terdiri dari pasir, paling bawah ada pasir uruk, kemudian ada pasangan batu, kemudian ditimbun dengan tanah uruk ya. Kemudian di sini ada sleeve-nya juga.
Oke, terus di sini di atas kolom ini ada truss ram, kemudian ada pasangan bata. Nah, ini adalah bentuk potongan dari pondasi setempat batu kali. Nah, yang sebelah kanan ini merupakan denahnya, denah pondasi setempat batu kali. Teman-teman bisa lihat kalau bentuknya seperti ini ya, hanya di titik-titik kolom saja. Pondasi setempat itu diletakkan pada titik-titik kolom saja. Oke. Nah, selanjutnya yaitu jenis pondasi dangkal kedua, yaitu pondasi menerus. Nah, untuk pondasi menerus ini merupakan jenis pondasi yang mempunyai ukuran yang sama besar dan terletak pada kedalaman yang sama. Nah, pondasi menerus itu sebaiknya dibuat menerus keliling bangunan tanpa terputus. Ya. Nah, bila pondasi terdiri dari batu kali, maka perlu dipasang pengikat atau slope sepanjang pondasi tersebut. Jadi ini pondasi menerusnya, kemudian di atasnya ini harus ada slope. Oke. Ini adalah bentuk perspektifnya ya. Nah, ini bentuk secara dua dimensi. Ini potongan yang sebelah kanan ini adalah bentuk potongannya. Teman-teman bisa lihat potongan pondasi menerus. Ya, ini kurang lebih hampir sama seperti pondasi setempat batu kali ya kalau secara potongan. Ini. Nah, tapi kalau secara denah, teman-teman bisa lihat bahwa pondasi menerus ini dibuat secara menerus mengelilingi dinding sini. Ya. Nah, untuk secara detailnya bentuk potongan dari batu kali pondasi menerus batu kali seperti ini ya. Paling bawah ada pasir yang dipadatkan, kemudian ada batu kosong atau stamping, kemudian di atasnya lagi ada pondasi batu kali. Ini perbandingan kemiringannya juga dicantumkan. Kemudian ada di atasnya ada slough ya, terus ada truss ram. Nah, terus kemudian ditimbun menggunakan tanah uruk. Nah, kemudian ini bentuk secara perspektifnya ya. Secara 3 dimensi teman-teman bisa lihat. Ini bentuk terus. Ini gambar. Nah, selanjutnya adalah jenis pondasi rakit ya. Pondasi ini berdiri sendiri dengan beban kolom di atasnya yang berjarak berdekatan. Nah, untuk pondasi rakit ini merupakan sebuah plat beton besar yang digunakan menghubungkan permukaan antara satu atau lebih kolom di dalam beberapa garis dengan tanah dasar. Ini ya. Ini untuk bentuk pengerjaan pondasi rakit adalah seperti ini. Nah, ini bentuk secara perspektif 3 dimensinya ya. Pondasi rakit adalah seperti ini. Atau sering disebut rough foundation ya. Nah, ini rough foundation. Kalau potongannya seperti ini juga potongan, ini tampak dari atas. Jadi rough foundation itu seperti ada plat di bawah tanah. Nah, untuk rough foundation pengerjaannya seperti ini ya. Ini teman-teman bisa lihat banyak sekali tulangan yang dibutuhkan ya untuk pengerjaan rough foundation ini. Ini bentuk perspektifnya. Nah, ini penggambaran secara detail ya untuk rough foundation. Ini atau pondasi rakit ya seperti plat gitu. Ini secara detailnya. Nah, untuk potongannya teman-teman bisa lihat di sini terdapat juga
bentuk tulangannya ya, diameternya berapa, jarak antar tulangannya berapa. Nih, ini teman-teman bisa lihat bentuk rough foundation itu seperti plat ini. Nah, kemudian jenis pondasi dangkal selanjutnya yaitu ada Strauss pile. Nah, Strauss pile ini sejenis pondasi seperti pile gitu ya, seperti pancang. Namun pondasi Strauss pile ini bisa dikerjakan secara manual dengan menggali tanah menggunakan alat bor auger hingga mencapai kedalaman yang diinginkan. Nah, biasanya Strauss pile itu kedalamannya hanya sekitar 6-10 meter dan dengan diameternya hanya 30 cm. Ya. Jadi sebenarnya bentuknya itu hampir sama seperti tiang pancang ya, pondasi dalam. Cuman kedalamannya hanya 6-10 meter dan diameternya hanya 30 cm. Ini teman-teman bisa lihat untuk potongannya ya. Nah, untuk pengerjaan di lapangan itu seperti ini, teman-teman. Jadi dilakukan penggalian secara manual ya, dibor ke dalam. Nah, terus kemudian dimasukkan tulangan, baru dilakukan pengecoran. Nah, untuk penggambarannya secara detail seperti ini ya. Di sini ada pile cap-nya, terus di sini ada Strauss pile-nya ya. Kemudian ini satu pile cap ada 2 Strauss pile, yang ini ada 3, yang ini ada 3. Nah, kalau ini penulangan pondasinya ya, pondasi 1, 2, 3. Secara detail seperti ini. Nah, untuk secara potongan teman-teman bisa lihat dari sini. Nah, ini Strauss pile-nya hingga kedalaman berapa, terus tulangannya seperti apa. Nah, di kolom ini pile cap-nya ya, atau fondasi setempatnya di sini. Oke, baik, kita cukupkan materi kita hari ini. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.